yang biasa disebut dengan syahadatain, atau dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, syahadat tauhid dan syahadat rasul. Jadi di dalam kerukunan ada tertulis syahadat. Jadi syahadat itu kalau kita bahasakan Indonesia adalah penyaksian. Berasal dari kata syahida, menyaksikan. Jadi penyaksian kalau dalam istilah Arab juga, kalau di Indonesia kan bisa juga sertifikat. Nah, sertifikat. Bukti sertifikat itu adalah bukti penyaksian. Bukti lulus, bukti orang dah mencapai sesuatu biasa dilampaui ataupun dibubuhi dengan sertifikat. Nah, jadi syahadat, timbul pertanyaan bagi kita, kapan kita bersyahadat? Jadi ternyata syahadat kita itu udah lama, sejak kita masih berada di alam arwah, alam para ruh, yang jasad masih belum bertemu dengan ruh. Jadi ibaratnya masih ruh belum bertemu dengan jasad. Allah bertanya kepada para ruh, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Apakah aku bukan Tuhanmu, kata Allah, bertanya kepada para ruh atau para arwah. Lalu mereka menjawab, qalu bala syahidna. Mereka menjawab, ya, kami menyaksikan bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Nah, jadi dari sinilah ternyata persaksian kita yang pertama. Jadi sebenarnya orang berada di alam arwah, di alam ruh atau di alam rahim, ia udah percaya betul dengan Allah. Udah percaya betul dengan Allah dan yakin betul dengan Allah. Lalu dihidupkan kita di dunia, maka di sini adalah kelupaan. Ada lupa. Yang tadinya ingat kepada Allah, taat kepada Allah pada saat di alam ruh, setelah dia hidup di dunia bertemu dengan jasad, dia lupa. Karena pikirannya udah terbagi dua. Allah atau memenuhi kebutuhan keseharian, yaitu kebutuhan jasad. Yang membuat orang lupa adalah kebutuhan jasad, sehingga lupa dengan kebutuhan ruh. Karena manusia terdiri dari jasad dan ruh. Pada saat ruh sendirian, dia sangat bagus. Tapi setelah bertemu dengan jasad, maka dia kadang-kadang terlupakan. Nah, oleh sebab itu, makanan jasad dan makanan ruh itu sangat berbeda. Oleh sebab itu, untuk baik dan suci, maka sami-sami dipenuhi makanan jasad dan makanan ruh. Salah satu makanan ruh adalah seperti kita itu dengan menambah ilmu pengetahuan, kemudian dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ia adalah makanan santapan daripada ruh. Nah, kemudian kapan lagi kita harus ditalkin atau bersyahadat? Kita diingatkan pada saat kita dilahirkan. Diingatkan. Walaupun kita tidak menyebut, diingatkan bahwa dulu kau pernah bersaksi kepada Allah sebagai Tuhanmu dan Nabi Muhammad sesuai dengan anak ya. Sesuai Rasul itu sesuai dengan zaman Rasul. Kalau Nabi Musa ya Nabi Musa, kalau Nabi Isa ya Nabi Isa. Kalau kita itu adalah zaman yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul
Nabi Muhammad sebagai rasul. Diingatkan, yaitu diazankan dan diqomatkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di dalamnya di sini asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian ditambah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi bersaksi. Kemudian kita ditekankan oleh Rasul pada saat berumur 7 tahun kita harus sholat. Di dalam sholat ada penyaksian, yaitu syahadat. Di umur 10 tahun sangat ditekankan sekali. Kalau tidak harus dipukul. Berarti kita sudah ditekankan untuk mengingat syahadat kita yang pertama di alam arwah, menerapkannya di alam dunia. Nah, kemudian sepakat para ahli, terutama orang-orang KUAI, sepakat bahwa pada saat akad nikah dia harus menyaksikan syahadat, mengucapkan syahadat. Kemudian kita diingatkan selalu oleh Allah, diperintah untuk bersyahadat 5 kali, maksudnya 5 waktu di dalam sehari semalam, terutama hal yang wajib. Jadi syahadat itu memang perlu diperbaharui selalu. Maka dengan demikian kita selalu menyaksikan bahwa Allah sebagai Tuhan yang wajib disembah dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam kerukunan di sini menyebutkan syahadat, ia fardu syahadat ia ada 2. Fardu itu artinya segala sesuatu yang harus dilakukan, apabila tidak dilakukan maka dianggap tidak sah atau batal. Jadi fardu syahadat di sini ada 2. Yang pertama harus diikrarkan, yang kedua harus ditasdikkan. Ikrar maksudnya dilafazkan. Karena apa harus dilafazkan? Karena manusia mempunyai jasad. Mempunyai jasad, jadi harus dilafazkan. Nah, jadi bukan sekedar di dalam hati, tapi harus dilafazkan dengan lisan. Karena di dalam hati adalah makanan ruh, lafaz adalah makanan jasad. Jadi antara jasad dengan ruh harus seimbang. Nah, sama dengan sholat. Sholat 13 rukun, tapi diperkecil menjadi 3 rukun. Rukun qalbi, rukun fi'li, dan rukun lisan atau rukun qauli. Nah, rukun qalbi berarti harus hati main, khusyuk, apa dan sebagainya kan, ingat kepada Allah. Kemudian rukun fi'li harus berbuat, ruku, sujud, berdiri dan sebagainya. Rukun qauli harus berucap, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhana rabbiyal a'la wa bihamdih at-tahiyatul mubarakatus. Jadi kata para ulama, sebagian para ulama, apabila kita ketiga rukun salah satunya tidak dijalankan, maka dianggap tidak sah. Dianggap tidak sah kita sholat. Misalnya kita sholat mengucapkan bibir tertutup rapat, kemudian lidah tidak bergerak, cuma kita bermain hati dengan bermain perbuatan, lisan tidak, maka menurut para ulama kita sholat dianggap tidak sah karena meninggalkan rukun qauli. Lidah pun tidak bergerak gitu. Kalau bergerak masih masih bisa. Nah, tapi kalau lidah tidak bergerak, mengucapkan ninyam betul-betul dalam hati,
maka ia dianggap tidak sah. Nah, bagi yang tidak ada uzur di dalamnya. Kalau yang uzur sih tidak masalah. Nah, macamnya orang awak, kan dia tidak bisa ngomong, tidak bisa. Ya, dia cuma dengan perbuatan aja, dengan hati dan perbuatan, dia sah-sah aja. Tapi kalau yang normal, ia dianggap tidak sah. Jadi syahadat perlu diikrarkan, perlu diikrarkan. Apalagi orang yang akan memasuki Islam. Kemudian diikrarkan tidak cukup. Ternyata rukun yang kedua itu adalah ditasdikkan, artinya dibenarkan. Sebab orang berikrar belum tentu dia membenarkan apa yang dikatakannya, belum tentu. Jadi harus dia membenarkan apa yang harus diucapkannya, yang diucapkannya tadi harus dibenarkan. Asyhadu alla ilaha illallah, maka dia ngomong, hatinya membenarkan. Nah, jadi dua rukun di dalam syahadat, dua rukun. Pertama ikrar, yang kedua adalah ditasdikkan. Nah, ya. Nanti ada kesempurnaan syahadat. Nah, insyaallah kesempatan yang lain akan kita bicarakan. Ya, jadi rukun syahadat itu fardunya ada dua. Pertama diikrarkan dan yang kedua ditasdikkan, dibenarkan. Maka apabila sudah kita lakukan, maka kita sudah terpenuhi dari fardu rukun. Nah, tapi belum rukun syahadat, belum kesempurnaan syahadat. Jadi panjang anaknya ya. Baru rukunnya, baru fardunya. Nah, gitu. Insyaallah akan kita berbicarakan tentang kesempurnaan atau rukun syahadat yang akan datang. Barangkali hanya yang dapat kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita lanjut ya. Nah, kemudian kita zikir khotaman kewajiban. Jadi khotaman kewajiban itu menurut para ulama yang udah selalu melakukan, kemudian selalu mengamalkan, lalu dia diantaranya ada yang mempunyai manfaat, katanya keutamaan. Kalau kita sering melakukan dengan ikhlas, khusyuk, maka katanya yang pertama kita akan dengan membiasakan khotaman kewajiban itu menjadi sebab Allah menurunkan berkah dan rahmatnya kepada kita semuanya. Yang kedua, dengan berkah kita mengamalkan ia, maka Allah akan mengamankan perkara yang mengkhawatirkan. Kemudian dengan mengamalkan tersebut, Allah mempermudah berhasil hajat dan cita-cita. Kemudian Allah menaikkan tingkat spiritual yang selanjutnya meningkatkan derajat baik di dunia maupun akhirat. Yang selanjutnya menambah istiqomah dalam beribadah dan menghantarkan pada akhir kehidupan yang husnul khatimah. Tetapi bagi kita semuanya yang penting adalah berzikir kepada Allah. Manfaat atau tidak, tapi tujuan kita adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau kita mengejar manfaat, yang dikhawatirkan Allah lambat memberikan manfaat, kita berhenti mengamalkannya. Tapi yang penting bagi kita di situ adalah terus berzikir kepada Allah. Allah mau memberi manfaat atau tidak, ya urusan Allah. Yang penting kita nabung. Nah, nabung terus saja.
Suatu saat kita memerlukan, kita buka tabungan. Kita nak misalnya gitu, kita beramal, doa dikabulkan oleh Allah itu sebenarnya sangat bergantung kepada tabungan. Kalau kita misalkan kita banyak nabungkan, tabung. Memang tidak ada niat untuk beli apa-apa. Ada suatu waktu kita berniat untuk membeli kan, dah banyak tabungan kita, lalu kita berniat nak beli motor. Lalu kita buka tabungan kita, ternyata lebih. Berarti motor misalnya 15 juta, tabungan kita misalnya 30 juta. Maka insya Allah kita bisa beli dengan motor. Sama juga dengan kita udah banyak beramal kepada Allah, ikhlas, ridho Allah kita cari. Lalu suatu waktu kita memerlukan keinginan. Misalnya keinginan apa lah? Hajat misalnya A. Misalnya harganya 4 juta. Lalu tabungan kita ternyata ibadah kita 15 juta, maka hajat kita pasti dikabulkan Allah. Tapi mun hajat kita misalnya 20 juta, tabungan amal ibadah kita cuma 15 juta, insyaallah tidak dikabulkan masih. Tapi mun kekuatan kita walaupun sikit ibadah, kekuatan kita selalu berdoa kepada Allah, walaupun ibadah kita tidak banyak, tabungan kita cuma 15 juta, yang nak kita beli adalah 20 juta, maka Allah sesuai dengan keinginan Allah juga, kehendak Allah, kita dikabulkannya keinginan kita, tapi dengan syarat kita kredit membayar. Karena kita utang tadi 5 juta. Dia seperti itu. Logikanya logikanya. Makilah orang alim sebentar deh. Mungkin tabungannya banyak, yang dipinta tidak banyak. Jadi kan Nabi Muhammad gaya orang minta datangkan bulan, minta balakan bulan jadi 2, berdoa bentar langsung tabungannya banyak. Mungkin minta balahkan bulan mungkin 1 miliar mungkin duit Nabi Muhammad lebih dari miliar, 1 triliun gampang deh. Batang kayu bisa datang untuk melindungi dia, untuk awan selalu bergerak dan sebagainya, sesuai dengan mungkin lebih besar daripada dia. Oleh sebab itu bagi kita yang penting kita adalah menabung. Arti menabung, beramal hanya kepada Allah, tidak menginginkan yang lain. Nanti suatu saat dalam perjalanan kita pasti ingin. Disinilah nanti Allah memberikan hajat kita.